Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Kesempatan besar tidak datang 2 kali. Siapkan dirimu, ikuti audisi online Indonesia Mencari Bakat. Raih hadiah untuk pemenang pertama sebesar 150 juta plus mobil, 100 juta untuk pemenang kedua, serta 75 juta rupiah untuk pemenang ketiga. Indonesia, Tunjukkan bakatmu. Bagi-bagi ampiar, geger. Ibarat buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Itulah peribahasa yang tepat untuk bintang tamu kita hari ini. Bintang tamu kita yang pertama ada Amanda Chesa. Cewek cantik dan berbakat yang merupakan anak dari pelawak terkenal Parto. Menjadi artis ternyata adalah impian Amanda Chesa sejak kecil loh Sobat Ampiar. Kabarnya, sang ayah yang mendorong keinginan anaknya untuk menjadi artis. Dengar-dengar sih, banyak netizen yang bilang kalau Amanda cuma numpang tenar dari popularitas ayahnya doang. Kira-kira gimana ya pendapat ayah dan anak ini soal berita burung yang beredar? Bintang tamu kedua yaitu Axel Matthew. Cowok ganteng yang merupakan anak dari Jeremy Thomas dan Ina Thomas. Karirnya yang mengikuti jejak dari orang tuanya ini mengantarkan dirinya ke banyak judul film. Ternyata Axel Thomas emang kepengen banget jadi artis karena lihat orang tuanya loh. Dan anak artis terakhir datang dari pedangdut terkenal Iis Dahlia, yaitu Devano Danendra. Kabarnya menjadi seorang anak artis membuat dirinya merasa terbebani. Sampai-sampai Devano sebisa mungkin gak mau sepanggung sama Iis Dahlia loh. Tapi kerennya, Devano bisa bangkit sendiri dengan membuat karya-karya lain tanpa membebani dirinya sebagai anak artis. Kira-kira apa sih suka duka mereka sebagai anak artis? Dan apa sih tanggapan mereka soal komentar netizen yang bilang kalau mereka cuma numpang popularitas orang tuanya? Tetap di Pagi-Pagi Ambiar, geger! Pagi-pagi Ambiar. Selamat pagi Indonesia. Guys, aku baru Kok keren banget sih lu? Ya, karena aku baru datang dari Met Gala. Kamu ini di sini menjadi artis Hollywood ya? Yes. Iya. Jadi siapa? Jessica Simpson. Kenapa harus begini? Karena pose yang baik itu adalah begini. Luar biasa sekali dan Kok bisa nih cepet banget dari Hollywood ke Jakarta ya? Yes, of course. Orang lagi It's live not- juga. I going to my private jet. Anda punya private jet? Yes. Kalau private jet itu bunyinya seperti apa ya? Ya, hari ini kita tampil ya sama seperti biasanya selalu keren. Yes. Sahabat Yes. ya. Yes. Karena bintang tamu Of kita juga keren-keren banget ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Yes. Ya. Di sana gunung, di sini gunung. Lah, cakep. Di Cakep. tengah-tengah. Di tengah-tengah. Saya bukan pantun sih Oh sebenarnya. bukan ya. Cuman gitu aja. Dan diselesaikan. Cuman gitu aja. Cuman katanya biasanya kalau orang tuanya artis, anaknya juga artis. Betul. Ya, makanya kita hadirkan anak-anak artis di Pagi-Pagi Ambiar hari ini. Kalau anak artis berarti Anda dong. Kenapa saya? Anda Brandon Salim kan? Karena Anda mirip sekali seperti Ferry Salim. Mirip banget loh sama saya? Iya. Wow, ya kalau begitu kamu berarti namanya adalah Karen Christie. Yes, kenapa? Pasti anaknya Inka Christie kan? Kalau Anda? Saya. Ya. Saya anak dari artis. Umi F. Maksudnya gue Dawiyah gitu. Umi F. Kan itu ngomong Umi Abi, anak Umi Abi Dawiyah. Iya, bener. Iya, benar. Mohon maaf, saya bukan Dawiyah. Siapa? Fitria Elvi Sukaisi. Aku dong, aku. Aku dong. Kamu saya tahu anak siapa? Siapa? Anak manusia. Inul Daratista. Lu mah jangan. Masalah orang tua, Dewi Persik jangan dibercandain. Oh, Yang iya. udah-udah diajak berantem di Instagram. Oh iya Lagi. benar. Takut. nggak boleh Oh gitu, iya ya. benar. Oke, anak artis yang pertama. Siapa Ini itu? adalah seorang penyanyi suaranya sangat luar biasa sekali. Iya. Kabarnya dia adalah calon istri dari Andres. Ya, katanya sih begitu. Oh, kita langsung aja panggil. Tinggal menunggu waktu ini dia Amanda Mana Chesa. tuh?
Selamat pagi. Ini tuh Amanda Manopo ya. Bukan. Cesa. Oh, Amanda. Tapi kalau pagi-pagi ngelihat perempuan pakai dress gini tuh kayak seger banget ya. Coba maju ke Kamu depan. langsung kakak kepingin kawin gitu ya? Enggak juga. Maksud salah, bukan kepengen kawin. Ingin menggunakan dress itu. Amanda Cesa. Coba kamu muter dari depan ke belakang. Amanda Cesa dengan dressnya. Cantik banget. Cantik banget. Amanda, kalau ada cowok di dunia ini, ada saya dan Karen. Kau pilih siapa? Ada 3 orang ini, kamu pilih siapa sayang? Enggak, dua dulu. Antara kita berdua. Aduh berat ya. Kan itu berikutnya. Kalau kita udah nggak kepilih. Siapa? Harus pilih satu. Pilih satu Bang. Harus. Iya. Harus sayang. Kamu pilih siapa? Aku pilih Serak dalam hati. Kinas. Serius? Emang aku tuh tipe-tipe kamu juga ya? Umi, sadar. Kalau di dunia ini hanya ada 2 laki-laki. Aku dan Andres. Lian, kalau bikin challenge, jangan bawa lakinya. Iya. Karena dia pasti akan pilih. Aku mau dengar, coba maju. Kalau di dunia ini hanya ada aku dan Andres, kamu pilih siapa? Aku pilih temen aku lah Andre. Bukan. Temen aku. Kok temen? Kan emang temen. Oh, masih teman. Ya. Kalian tanya aku dong. Kenapa? Aduh, apalagi. Kamu kalau di dunia ini ada King Jangan, Nasar. kamu kalau di dunia ini ada Andres sama Mas Parto, pilih Sama siapa? tukang gendang, no. Oke, Guys, Amanda lagi Cesa. in sekarang penyanyi dangdut sama tukang gendang. Iya benar. Amanda Cesa, ya. Emang benar, katanya awalnya itu kamu tidak mau menjadi seorang artis. Iya bener sih. Beneran? Kenapa Iya sayang? nggak tahu. Aku emang kayak dari kecil nggak pernah kepikiran pengen ngikut jejak papi gitu. Oh, tapi kita punya awal mulanya nih. Kenapa akhirnya Amanda Cesa ini menjadi seorang artis yang sangat terkenal? Aduh alhamdulillah. Ini artikelnya ya. Tidak ingin anaknya menjadi pendiam. Parto bawa Amanda Cesa mengikuti jejaknya. Nah, itu gimana sayang? Emang betul kamu pendiam ya? Bener aku pendiam. Tapi bisa kelihatan sih kalau kamu punya karakter yang introvert ya. Iya bener. Tapi artikelnya nggak bener. Soalnya papi itu emang sama-sama pendiam kayak aku juga kalau di rumah. Oh gitu? Heeh, Oh jadi papi tuh introvert juga orangnya ya? sama kayak Nggak aku. kelihatan kalau di TV loh. Masa? Iya kan dibayar. Berarti itu profesional. beda. Dibayar sama. Bayar tuh beda. Ya jadi sebenarnya aku pengen ke entertain ya karena kan waktu itu aku sempat bikin lagu dan waktu itu orang tua support banget untuk udah dipublish aja lagunya. Nah karena aku udah punya sesuatu yang aku pikir bakalan bisa aku pamerin ke orang-orang Iya. serupa karya gitu. Jadi aku lebih pengen deh mau nyoba-nyoba gitu. Sebenarnya bukan dari dorongan papi atau mami sih, lebih dari ke diri aku sendiri ya, sayang. aja. Dan bagaimanapun juga itu karya ya. Benar. Betul Tapi dong. awalnya itu iseng nggak sih? Awalnya iya karena Ya, itu kan gabut aja nyoba-nyoba. lagi begadang gitu. Tapi isengnya tuh positif Alhamdulillah. ya. Pertama kali akhirnya kamu masuk ke dunia hiburan, ada rasa tidak nyaman nggak? Tidak nyaman pasti ya karena kan transisi juga dari yang tadinya aku ya cuma biasa aja mungkin di rumah aja terus kayak bukan jadi pusat perhatian terus harus jadi di depan TV dan lain-lain ya pastinya kayak beda banget apalagi ternyata banyak yang komen tentang ini itu juga lumayan kaget juga sih lebih ke kaget gitu. Enakan jadi artis atau enggak sayang setelah kamu saat ini banyak fans? Aduh, kalau misalkan aku bilang nggak jadi artis, aku lebih kayak nggak thankful for what I have in this moment. Jadi aku enjoy aja sih sekarang. Dan bersyukur yang paling penting ya. Oke baik, Amanda Cesa kita mau tanya langsung sama papanya. Emang bener awalnya Amanda Cesa ini tidak mau jadi artis? Kita langsung Papanya keluarkan. Ya. Mas Mas Parto! Pagi Mas Parto. Mas Parto baru bangun ya mukanya jadi kayak sembab gitu. Oh ini Mas Parto? Ya. Katanya kok mirip Mbak Nunung ya? Hah? Ya, Mas Parto Ada apa saya diundang ke sini? Loh,
Mas Parto. Ya. Mas Kamu Parto. kamu ngapain ke sini? Papi Anaknya kan loh. tadi nganterin. Tapi kan papi yang syuting, kok kamu kesini? Oh iya. Kan anaknya Loh, artis anaknya juga. artis juga. Kan anaknya artis. Ini papinya mau pansos sama anaknya nih. Papinya pansos sama anaknya. Mas, resleting mas, maaf mas. Apa? Resleting. Mas Parto, Ini gak muat. Di dalamnya memang ada betul cara ya? panjang juga soalnya. Amanda Cesa ini menjadi artis karena dorongan dari Mas Parto. Ya, saya kalau anak mau jadi artis, saya nggak paksakan jadi artis ya. Oh enggak ya. Jadi- Jadi dipaksakan jadi apa? Ya, dia maunya apa gitu. Saya nggak paksakan dia harus jadi artis gitu. Karena menurut saya jadi artis itu nggak mudah. Pilihan itu nggak mudah. Kayak lagu. Lagunya apa ya? Lagunya gimana tuh? Bukan mudah. Yang ingin menjadi artis tuh sebenarnya siapa? Siapa ya? sih? Apakah siapa? Saya. Oh, Mas Parto. Saya pengen banget dari kecil saya pengen jadi Kenapa artis. mas? Oh gitu. Kenapa Pengen tuh? aja, saya pengen top. Terus gimana sayang? Sebentar. Itu katanya papanya itu. Mas pengen apa? Top. Ngetop. Jadi artis ngetop. Kalau emasnya kepingin ngetop, gimana? Karena ngeliat anaknya cantik, jadi papanya nebeng gitu. Enggak, kalau anak saya tuh nggak cocok jadi artis, jadi pengusaha, jadi pokoknya apa businesswoman lah. Oh, pengennya jadi businesswoman. Businesswoman. Tapi kenapa sekarang jadi artis? Ya mungkin karena sering ikut saya, ngantar mungkin TV-TV suka lihat karena dia kan cantik. Oh iya. Oh, Mas Parto, mohon maaf. Cocoknya Amanda Cesa ini kalau menyanyikan lagu kan Mas Parto juga Ya. yang saya tahu kadang suka nyanyi di kamar Ya, mandi ya. ya. Cocoknya kalau nyanyi lagu-lagu apa ya Amanda Cesa? Seperti mati lampu mungkin. Oh, dangdut genrenya. Oh, coba Tapi Mas coba, Parto genre kenal dangdut ya? sama King Nasar kenal ya, itu lagunya dia loh. Itu lagu siapa? King Nasar, King Nasar. Siapa tuh? Opa, Itu Opa, Opa Kiowo yang lagi tenang Siapa? di Itu TikTok nggak tahu, itu. saya Oh nggak tahu ya. Anda nggak? Anda nggak tahu King Nasar? Nggak. Musdalifah tahu? Artis. Iya, Artis. Musdalifah itu ya Artis sudah apa? ini, Nyanyi? sudah bercerai sama Main King sinetron? Nasar. Iya, 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 iya. Penyanyi. Oh, penyanyi dia tuh. Oh, iya. Siapa penyanyi? Oh, tak kira itu tadi yang disebut. Musdalifah. Itu penyanyi. Sebentar. Mas Parto, Ya. tapi suka ngajarin anaknya nggak sih untuk menjadi artis tuh? Ngajarin apa? Saya ngajarin kalau mau jadi artis itu kita mesti konsisten. Ngajarin Zumba ya? Saya bukan zumba tapi aerobik. Oh, Kayak gimana? Kayak gimana tuh? Contohin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hei! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Emang Mas Parto? Mutar dulu. Mutar dulu. Perasaan gue nggak lenjeh begitu. memang kadang-kadang Berarti dia lebih suka ngeledek. jadi Vena Melinda daripada jadi Parto ya. Iya, kurang gagah gitu ya. Mohon Mas. izin Mas Parto. Nah, saya juga heran kalau saya segini berarti kebiasaan tidur di ubin saya. Mas, dia berendamnya nggak pakai air, Mas, pakai minyak. Mas Parto mohon maaf, ini dia katanya ngaku-ngaku jadi Mas Parto tuh gimana sih? Kamu kemana lu? Saya bukan Parto. Siapa? Ya di sembako. Saya bukan Parto. Kamu siapa? Saya Parti. Allah. Akhirnya Mas Parto datang di pagi-pagi ambil barengan sama anaknya ya. Mas Parto emang bener yang kepengen Amanda Cesa jadi artis itu sebenarnya awalnya dari Mas Parto. Tanya bapaknya lah. Ini yang bener bapaknya yang ini apa yang ini sih? Saya sebenarnya omnya. Oh, terus? Tapi kembar loh dari pakaian Anda. Iya, memang. Kadang-kadang Caca suka salah manggil. Jadi apa? Tante. Oh, kadang tante tergantung suasana ya sayangnya. Iya. Tadi tanya apa deh? Gimana? Beneran nggak katanya Mas Parto yang pengen anaknya jadi artis, anaknya sih sebenarnya biasa aja. Enggak juga sih. Om, jangan ngeliatin bawah, Om. Apa? Ngeliatin bawah terus, Om. Enggak. Enggak, bajunya bagus kawannya. Bajunya tie-dye Amanda, soalnya kan? bagus. Gimana Mas Parto? Cakep, keren. Enggak juga sih. Gini ya,
soalnya dia pernah saya ajak ke acara-acara talk show gitu, nggak pernah mau. Waktu itu dia kan prestasi akademinya bagus. Iya. Teman-teman dari infotainment atau dari apa pada tahu. Terus minta, Mas Parto, kita ngobrol-ngobrol yuk sama anaknya, siapa namanya? Amanda Itu Caca. kaget nggak Mas Parto? Kok sama anakku gitu? Ya. Karena dia punya prestasi bagus di ininya sekolahnya gitu. Dia, ada yang minta wawancara? Nggak mau. Oh, jadi memang awalnya nggak mau ya? Tapi pada percaya nggak sih kalau teman-teman sekolah kamu kalau kamu anaknya Mas Parto? Nggak usah ditanya begitu lah. Ada pertanyaan lain ada. Dia mah bener-bener maaf ya Mas Parto ya. Maaf nggak? Tapi aku juga penasaran gimana teman-teman tuh gimana? Kok anaknya ayu banget gitu loh. Awal-awalnya nggak ada yang tahu waktu itu. Nggak percaya pasti? Nggak ada yang tahu. Karena Amanda, ya karena Amanda tuh putih banget, awet banget, cantik banget Gini, loh dia. karena ada urusan apa-apa, masalah sekolah, masalah dia, itu maminya yang datang ke sekolah. Kalau maminya memang cantik banget. Maksud Anda apa ya? Bapaknya apa maksudnya? Maksudnya apa ya? Oh berarti awalnya memang nggak ada yang tahu gitu ya. Tapi Mas Parto mohon maaf nih, mau nanya ya. Kan namanya juga dunia hiburan lah ya. Ya bisa lihat contohnya dari Dewi Persik lah seperti ini hidupnya ya. Seperti apa? Seperti apa sih? Bagus hidupnya. Banyak cobaan tapi semakin tinggi gitu ya. Iya, tapi kan tinggi semakin tinggi. iya namanya rezekinya juga. Tapi kan tidak mudah juga di dalam dunia hiburannya. Ada ketakutan nggak ketika Amanda Caca namanya semakin besar gitu? Dia ada ketakutan dia kalau waktu gelap gitu ya. Jadi Beda dong, beda ketakutan. Takut kesandung ya. Takut banyak hantu ya sayangnya. Iya, tapi nggak, bukan itu pertanyaannya bukan. dong. Oh, kamu yang jawab deh. Kalau saya mah suka ngaco jawabnya. Apa sayang? Apa sayang? Oh, saya ditanya ada ketakutan. Ada ketakutan nggak ya Caca namanya makin besar gitu? Nggak, saya memberikan apa namanya pengertian kepada dia. Semakin tinggi pohon, itu semakin susah dipanjat. Gitu. Tapi emang bener sih. Tapi pasti banyak banget yang manjat-manjatin. Gimana Tidak itu salah coba? itu kalimat Iya, memang betul. Ini nggak mau peribahasa. Tadi maksudnya saya mau peribahasa. Apa tuh? Semakin tinggi pohon, terus apa lagi? Baru begitu bagaimana? Semakin besar anginnya. Iya. Lalu lanjutannya gimana? Semakin susah dipanjat. Jadi ya banyak lah. Ada yang kan tidak semua orang suka. Ada 10 orang. Yang suka mungkin 3, yang tidak suka 7. Kadang-kadang yang suka 7, yang tidak suka 3. Pasti ada. Betul. Jadi ya saya memberikan pengertian kepada dia, kamu harus siap-siap lah menghadapi itu semua. Apalagi sekarang zaman saya dulu nggak ada yang namanya netizen gitu. Jadi sekarang lebih parah lagi karena banyak hater segala macam, dia harus lebih ini. Dan haters. Saya lagi ngobrol dulu Pak. Wawancaranya. Dan haters kenapa? King Nasar coba emang haters kenapa? Bapak ini mau nerusin. Omnya mau nerusin. Iya. Dan saya sebagai omnya mau ngasih tahu sama Amanda. Oh, kamu pikir kodamnya. Kalau Kodamnya Mas Parto. haters itu bukan cuma ada di luar. Ya, di mana? Tapi di dalam sekeliling kita pun kita punya haters. Betul. Tapi tidak terlihat. Betul. Contoh. Misalkan gini, suatu saat Amanda menjadi artis. Ya. Nah, pasti kan nggak mungkin Mas Parto dampingin terus. Ya. Mas Parto dengan kesibukannya, Amanda dengan kesibukannya. Pasti Amanda itu punya tim. Nah, bisa jadi kita tidak pernah tahu di situ ada haters. Siapanya maksudnya? Itu siapa ya? Musuh yang Timnya atau orang Di sekeliling? dalam, ya orang sekeliling itu kan timnya. Oh, iya. Kita tidak pernah tahu kan maksudnya ada yang terlihat. Jangan panjang-panjang, lama-lama saya nggak ngerti nih. Ya, oke. Sabar ya King, sabar Kita King. mau kasih lihat artikel buat Amanda Caca. curhat barusan. Iya benar curhat. Kita kasih lihat nih ada artikel katanya apakah betul Amanda Caca ini Caca merasa menjadi beban untuk seorang menjadi seorang artis. Jadi terkenal netizen sebut Amanda Caca numpang tenar dengan Parto. Mana kamera? Dengar ya netizen. Bukankah Anda tahu Ah, bahwa ya, ketenaran seseorang tidak selalu didapat dari orang tua atau keluarganya yang artis. namun Dia memiliki kecantikan, ketampanan, atau skill yang mumpuni. betul apabila Yes, jangan kalian anggap semua itu tentang anak artis jadi artis karena anak bapaknya itu ibunya. Kalian berdua, itu bukan netizen. Siapa? Ini yang nulis artikelnya dia. Oh dia.
Oh, Iksan. Ini. Iksan, lu yang Jangan nulis. dimarahin dong, Dengar ya. kasihan guys. Kau tak lihat Caca itu cantik sekali. Kau anggap mentang-mentang anak artis, terus kau bilang dia terkenal karena bapaknya. Emang netizen, emang Nah, Mas Parto, ini salah satu contoh netizen atau haters yang ada di dalam. Iya, Mas Parto. Ini. Mas Parto. Mas Parto. Mana Mas orangnya? Partonya ketawa. Mas Parto mau bilang apa nih sama perwakilan netizen? Ayo. Ayo, sini. Mas Doyo. Ini perwakilan netizen, Mas Parto. Kadang-kadang netizen nulis itu sebagai kritik bagi diri kita. Jadi Bijak ada banget. kadang-kadang kita nggak telan semua, kita cerna dulu. Oh bener nggaknya. Kalau nggak bener berarti kita memberikan pengertian kepada dia. Kalau bener ya, wah. Namun. Kenapa? Ada yang panggil. Memberikan Tapi kalau aku jadi Amanda, aku akan bilang sama netizen itu, mending gua numpang tenar sama bapak gue daripada gua numpang tenar sama orang lain ya jelas. Bener. Setuju. Apalagi bapak gue papan atas, semua Betul. orang kenal. Hebat. Ya. Daripada gua cari masalah sama orang lain yang bukan darah gue. Alhamdulillah. Lu lagi emosi sama siapa? Tiap hari memang begitu. Ya udah, sana lu netizen, lu sana lu. Ini kita mau kasih lihat ya sama Amanda Cesa. Kamu tolong tanggapi. Ini ada komentar-komentar netizen yang sempat kita capture. Nih komentar-komentar netizen ya. Halah, terkenal karena bapaknya artis aja nih. Kalau bukan karena Parto juga nggak akan terkenal. Caca, silakan tanggapi. Ya menurut aku gimana ya? Gimana sayang? Emang aku akuin emang privilege jadi anak papi karena kan emang iya kalau misalkan seumuran aku dan mereka mau jadi musisi juga emang harus mulai dari nol banget dan aku emang akuin aku emang alhamdulillah sebelum aku punya karya aja beberapa orang yang memang udah ada yang kenal sama aku gitu jadi aku ya manfaatin dengan cara aku pengen dengan ada nama papi itu jadi dorongan aku semoga aku bisa berkarya sampai orang-orang kenal aku sebagai musisi aja bukan Betul. Itu yang namanya rezeki. Kita tidak bisa memilih lahir dari siapa. Cuma saya berpesan kepada dia. Kamu agak untung, Ca, karena kamu terkenal sebelumnya karena prestasi, bukan karena sensasi. Betul. Jadi seperti ini ya, maksudnya anak-anak generasi milenial, anak muda, dia ingin menunjukkan karyanya. Buktinya dia bisa menciptakan lagu dan skillnya pun juga terlihat. Bener. Bukan kalau yang Haji Mumpung itu nggak punya skill nebeng terus. Betul. Ya. Lihatlah Dewi Persik dulu terkenal karena prestasinya. Sekarang karena jualannya di Instagram. Oke. Berikutnya, ini komentar dari netizen. Apa rasanya bisa terkenal karena jadi anak Mas Parto? Aduh senang banget aku guys. Kenapa? Gimana sama rasanya? aja sih alhamdulillah karena kan I didn't ask to be born in this family jadi Yes, alhamdulillah gitu. Benar ya, tidak bisa meminta terlahir dari siapa, cukup dinikmati dan juga syukuri aja. Lanjut. Amanda Cesa ini pansos terus ya. Kemarin sama Billy, Dul, sekarang Andres. Aduh! Mohon maaf. Caca, Enggak. Ca, Tunggu. ini di blur. Itu bukan gue. Sengaja di blur karena tulisannya Karen Delano. Bukan. Tadi gue disuruh sama Mas Ari cara bacanya suruh cari. Gak ada yang nyuruh, lu aja Karen yang Delano yang sesungguhnya musuh Kan dari netizen yang jahat gitu kan. Ya lu kan yang nulis. Haters kan. Cara baca gak? Amanda Cesa ini pansos terus ya. Mas Parto, sikat Mas Parto, sikat. Lu bener lu. Enggak, gue mah sukanya damesan. Ayo lu, Ayo lu. lu nggak ada yang nyuruh lu julid. Emang gaya nyuruh. Enggak, tadi Nggak ada. Ada bapaknya lu pikir dong. Iya. Jadi bacanya harus gimana? Amanda Cesa ini pansos terus ya. Amanda coba lu baca gimana seharusnya? Amanda Cesa ini pansos terus ya. Kemarin sama Billy, Dul, sekarang Andres. Aduh. Iya. Tadi. Bentar, saya mau ngomong dulu. Iya. Kalau lu tadi ngomongnya. Kalau lu tadi
Ini bacanya gimana? Bacanya? Amanda Cesa ini pasang seterusnya. Kemarin sama Billy, Jul, sekarang Andres. Aduh! Tulisannya sama penjiwaannya kayaknya dia. Bisa penjiwaan betul. Dari hati nih kayaknya Mas Parto. Kalau kita baca paling biasa aja ya, Amanda Cesa terus ya kemarin sama Dul. Tapi kan namanya netizen. Cuman dia penjiwaannya dapet. Emang dari hati nih Mas Parto. Kalimat itu akan terdengar biasa saja kalau intonasinya biasa. Tapi kalau intonasinya dimainkan berarti dari hati. Udah lagi main sinetron lo padahal. Heran deh. Coba, Karena emang Caca. hidupnya sinetron. Ember. Ya, Ca, tanggapannya gimana, Ca? Tanggapannya kan kayak Bang Billy, Dul, Andres itu kan sempat jadi kayak partner kerja aku juga kan. Nah sebenarnya kita ya cuma kolaborasi, kita saling bantu, kita saling support, bikin karya, bikin konten untuk menghibur juga. Yang sebenarnya membesar-besarkan kan juga dari media banyak yang ngomongin. Media netizen karena cinta juga. sama kamu cantik, Aduh, kayaknya dibikin begitu. Ya kayak gitu karena banyak yang ngomongin aja. Jadi sebenarnya tanggapan orang terhadap relationship kita ya dari mereka aja gitu loh. Aku sih namanya juga kayak kan aku baru di dunia entertainment jadi banyak-banyakin relasi, Pernah koneksi. nangis nggak sih sayang sama papi? Kenapa? Papi, aku dikata-katain gini sama ini, ada berita gini, pernah nangis nggak? Pasti kan namanya anak ya, curhat sama papahnya, papinya. Nggak pernah sih. Nggak pernah, karena memang mentalnya udah kuat nih. Ya. Kan kalau sama yang lain kan kolaborasi, kalau sama Andres itu gimana? Teman dekat. Oh, Teman. dekat. Iya. Nggak ada kolaborasi apa gitu? Kita juga Lagi sering bikin. sedang menuju ke sana? Iya, Oh, sedang menuju ke sana. Sedang menuju. Ya. Ini Ini ngomongnya ngomongnya setuju banget kayaknya ya, Mas Iya, Parto. setuju banget. Saya sama siapa aja setuju deh. banget ya sih. Mas Parto, aku mau tanya sama Mas Parto. Kalau tadi kan si Dede terus yang aku tanya. Mas Parto gimana punya anak cantik, banyak digemari sama fans-fans tuh gimana perasaannya sebagai orang tua? Ada kekhawatiran nggak? Kekhawatiran nggak ada lah, karena saya sendiri tahu Caca sehari-hari seperti apa gitu. Dan dia kemana-mana pun selalu dengan kita, tidak harus saya mengawasi dia terus, karena kemanapun syuting pasti maminya ada gitu. Jadi tidak pernah dia itu pergi sendiri. Dengan teman-teman sekolahnya pun dulu kita anterin gitu, sampai di tempat tujuan kita tinggal. Mereka ini begitu mau pulang baru telepon lagi kita gitu. Tetap dalam pantauan orang tua dan dijaga ya. Iya. Jadi anak tuh nggak dibiarin keluar sendiri. Apalagi masih perawan, masih muda. Itu karena orang tua tuh menyayangi anak. Jadi seperti yang itu. penting pengawasan dan komunikasi ya. Tapi ini ngomongin soal Amanda Cesa, ternyata dia juga dikenal sebagai seorang penyanyi yang bisa menyanyikan lagu, menciptakan lagu secara lagu sendiri. spontan, ya. Kita kasih lihat seperti apa ya kreativitas dari seorang Caca. Ini dia tangannya. Cerdas banget kamu sayang. Kali ini kita mau menantang Amanda Cesa, Mas Parto dan juga King Nasar. Ada barang-barang di depan. Semua dong, nggak adil. Semua dong. Dimulai dari saya dulu ya. Dimulai dari saya dulu ya. Mau kemana? Hah? Mau kemana Mas? Mau saya taruh sono? Jangan dong. Ayo, dari siapa? Ini barang-barang dijadikan sebagai sebuah lagu, berarti semuanya ya terakhir sampai King Nasar ya. Oke, siap. Saya dulu ya. Berapa detik? Gayung. Dige. Laila gayung, Laila gayung, Laila resah hatinya bingung. Notasi lagunya jangan sama seperti yang lain. Coba silakan contoh, Dewi Persik, ayo. Satu barang jadikan lagu. Bukan parodi dari lagu, harus menciptakan lagu sendiri. Coba Dewi Persik masih bisa nih. Sisir. Ini gongnya nih. Sisir, ku rapikan rambut yang kusut. Tapi entah kenapa. Tolong diiringi pakai ambulan dong. Gitar. Bagian pemain beda. Ambulans. Silakan Amanda Cesa, Caca, silakan. Ayo. Ini apa? Oh, helm. Tabung gas deh, Oh, tabung gas juga boleh. Coba tolong jazz ya, jazz. Oh, jazz. Jazz. Itu ya.
seperti tabung gas meledak-ledak karenamu, meledak hati ini seperti tabung gas karenamu. Bagus. Nih bapaknya nih. Papinya nih. Oh, Ember nih. Nah, ini gongnya ada Ini gong nih. Coba dangdut deh. Itu di mana itu? A minor ya? Minta D minor. A minor sama D minor digabung, dibungkus saya bawa pulang. Mainin. Dikira ketoprak kali ya, ketoprak kali. Mainin. A minor ya. Ember ini mengingatkan aku Buset, apa? Silakan lanjutkan. mandi berdua dengan ember plastik, ku ingat selalu kepadamu. Nanti kita balik lagi di pagi-pagi Anda. Oh, ember plastik, tik tik tik, mandi berdua